Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar secara daring. Baik, pada hari ini kita akan membahas grafik fungsi trigonometri untuk kosinus dan tangen. Kemarin kita sudah membahas grafik fungsi trigonometri untuk sinus. Nah, untuk kosinus ini tidak jauh beda dengan sinus. Coba diperhatikan terlebih dahulu. Grafik fungsi kosinus bentuk umumnya adalah A kali sin K kali X plus minus alpha, di mana untuk A ini menentukan nilai maksimum dan nilai minimum sama dengan fungsi sinus. Kemudian untuk nilai maksimum bisa didapat dari nilai mutlak A, sedangkan untuk nilai minimum bisa didapat dari negatif nilai mutlak dari A. Sedangkan untuk K digunakan untuk menentukan periode. Periode adalah waktu atau besarnya derajat untuk mencapai satu gelombang. Periode didapat dari 360 derajat dibagi K. Sedangkan untuk alfa sama ya, untuk menggeser grafik. Jika alfanya positif maka digeser ke kiri. Sedangkan jika alfanya negatif maka grafik tersebut akan digeser ke kanan. Untuk memahami fungsi kosinus, coba perhatikan contoh berikut ini. Nah, grafik fungsi kosinus untuk Y sama dengan 2 cos X plus 60 derajat, di mana X-nya antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Ingat, bentuk umumnya bagaimana? Iya, bentuk umumnya adalah Y sama dengan A kali cos K dalam kurung X plus minus alpha. Nah, di sini berarti kita ketahui bahwa A-nya 2, kemudian K-nya 2, sedangkan alfanya sama dengan 30. Dari mana 30? Ini bentuk dari 2X plus 60. Jika dikeluarkan 2-nya berubah menjadi 2 kali X plus 30. Ya, sehingga Y sama dengan 2 cos 2X plus 60. Dari fungsi ini kita bisa membayangkan bagaimanakah bentuk grafiknya. Nah, di mana A-nya sama dengan 2. Oh, berarti nanti gambar grafiknya mempunyai nilai maksimum 2 dan nilai minimum 2. Maaf, nilai minimumnya adalah min 2. Kemudian K-nya sama dengan 2. Jika K-nya 2, maka periodenya didapat dari 360 dibagi 2, yaitu 180 derajat. Oh, berarti setiap satu gelombang bisa ditempuh sampai dengan 180 derajat. Sedangkan plus alfa plus 30 derajat, maka gambar grafiknya nanti setelah jadi akan digeser ke kiri karena alfanya positif. Dengan menggunakan tabel, kita akan membuat grafik fungsi kosinus tersebut. Nah, coba perhatikan tabel kosinus tersebut. Untuk X sama dengan 0 derajat, berarti kita tinggal memasukkan. Di mana X-nya diganti 0, berarti berubah menjadi 2 kali 0. 0 ditambah 60, tetap 60. Kemudian cos 60. Cos 60 sama dengan berapa? Cos 60 sama dengan setengah. Setengah dikalikan 2 sama dengan 1. Sehingga untuk sudut 0 derajat, ya, maka Y-nya sama dengan 1. Terus bagaimana jika 30 derajat? Nah, ini perhatikan dulu. X-nya 30 derajat. Nah, ya. Berarti kita tinggal ganti X-nya sama dengan 30. Nah, bisa menggunakan cara seperti ini, kita tambahkan dulu bilangan yang ada di dalam kurung, berarti 30 ditambah 30 sama dengan 60. Sehingga Y sama dengan 2
kali cos 2 kali 60 sama dengan berapa? 2 kali cos 120. Cos 120, ingat sudut-sudut dibagi kuadran, maka untuk cos 120 karena berada di kuadran yang kedua, maka nanti hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Iya, negatif setengah. Berarti 2 kali min setengah sama dengan min 1. Jadi untuk sudut 30 derajat maka Y-nya sama dengan min 1. Tinggal kita masukkan ke dalam tabel, yaitu min 1. Dan seterusnya, kalau 60, ya tinggal kita masukkan X-nya sama dengan 60. Sehingga Y-nya ketemu min 2. Terus kalau sudutnya 90, nah ini bisa diartikan min 2 ini adalah nilai paling kecil. Berarti untuk 90 bisa kembali ke min 1, kemudian 121. Nah ini untuk yang 120, maka nilai Y-nya sama dengan 2. 2 bisa diartikan sebagai nilai maksimumnya. Kalau nilai maksimum sudah diketahui, maka 180 akan kembali ke 1 dan seterusnya. Kita lengkapi dulu ya. Ini nanti bisa kalian cari sendiri nilai Y-nya dengan menggunakan rumus yang ada di sebelahnya. Setelah tabel terpenuhi, nah tinggal kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Nah, kita buat dulu koordinat kartesius di mana terdapat sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini ya. Kemudian untuk nilai X-nya itu berapa saja? Oh, nilai Y-nya kita buat dulu maksimum dan minimumnya. Maksimumnya 2 dan minimumnya sama dengan min 2. Nah, ada min 1 dan 1, kemudian nah ini ya. Jadi bentuk grafiknya didapat dari jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya min 1. Kemudian jika X-nya 30, maka Y-nya adalah min 1 dan seterusnya. Ya. Nah, di sini saya kasih keterangan di mana nilai maksimumnya sama dengan 2. Kemudian gelombang yang paling bawah berarti menjadi nilai minimumnya. Nilai minimumnya sama dengan min 2. Terus periodenya apakah betul sama dengan? Iya, sama dengan 180. Didapat dari 360 derajat dibagi 2. Nah, berarti di dalam gambar ini terdapat 2 buah gelombang dengan batas 1 gelombang sampai dengan 180 derajat. Kemudian berhubungan dengan alfa. Alfanya berapa? Alfanya adalah plus. Maka gambar grafik ini nanti akan digeser ke kiri sejauh 30 derajat. Nah, coba perhatikan gambar di bawahnya. Ini gambar grafik tersebut akan digeser ke kiri sebesar 30 derajat. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Terus bagaimana jika ada gambar grafik yang berada di sebelah kiri sumbu Y? Nah, di situ saya kasih tanda merah. Nanti untuk yang tanda merah akan dipindah ke sudut 360 derajat. Berarti ini digeser. Kita hilangkan dulu ya, dihilangkan. Kemudian digeser, nah itu. Sehingga bentuk grafiknya seperti yang di bawah ini. Jadi, untuk gambar grafik Y sama dengan 2 cos 2X plus 60 tepat atau sesuai dengan gambar grafik tersebut. Kira-kira bisa dipahami? Bisa ya, baik yang digeser maupun yang pindah untuk gambar grafiknya, saya kira sangat mudah sekali. Berikutnya adalah tabel fungsi tangen. Nah, ini agak berbeda dengan grafik fungsi sin maupun cos. Secara umum bentuknya sama, yaitu A kali tangen K kali X plus minus alfa. Tetapi yang membedakan adalah untuk A-nya. Ya, sama-sama menjadi nilai maksimum dan minimum, tetapi pada tangen nilai maksimumnya ini adalah tak terhingga plus tak terhingga. Sedangkan untuk nilai minimumnya juga sama, yaitu min tak terhingga.
Jadi untuk tabel atau grafik fungsi tangen A ini tidak ada pengaruhnya, ya. Kemudian untuk K-nya, nah periodenya ini juga berbeda dengan sinus dan kosinus, di mana K-nya didapat dari 180 derajat dibagi K. Ya, kalau sinus periodenya didapat dari 360 per K, untuk kosinus periodenya didapat dari 360 per K, tetapi untuk tangen didapat dari 180 derajat per K. Kemudian untuk alfa. Nah, alfa ini fungsinya juga sama untuk menggeser grafik. Jika alfanya positif, maka gambar grafiknya digeser ke kiri. Kemudian jika alfanya negatif, maka gambar grafiknya digeser ke kanan. Nah, untuk lebih memahami lagi, coba perhatikan sekali lagi fungsi dari tangen. Di sini saya mempunyai fungsi dari tangen, yaitu 2 tangen 2x. Nah, kita tentukan dulu ya, A-nya sama dengan berapa? Oh, A-nya 2. K-nya berapa? K-nya sama dengan 2. Sedangkan alfanya 0. Nah, ini ya, alfanya 0. Sehingga berubah menjadi 2 tangen 2x. Nah, untuk tabel tangennya juga sama. Jika X-nya 0 derajat, berarti tinggal kita masukkan 2 kali 0. Nah, X-nya sama dengan 0 ya, berarti dikalikan dulu. 2 kali 0 sama dengan 0. Berarti tangen 0 derajat sama dengan 0. Tangen 0 derajat sama dengan 0. 3 kali 0 sama dengan 0. Kemudian berapakah nilai Y jika X-nya sama dengan 30? Nah, kita masukkan yaitu 2 akar 3. Tinggal dimasukkan, kita kalikan dulu. 2 kali 30 sama dengan 60. Tangen 60 sama dengan berapa? Akar 3. Akar 3 kali 2 sama dengan 2 akar 3. Terus kalau 45 derajat bagaimana? Sama. 2 kali 45 derajat sama dengan berapa? 2 kali 45 derajat sama dengan 90. Berapakah tangen 90? Tak terhingga. 2 kali tak terhingga? Iya, sama dengan tak terhingga. Oh, berarti untuk sudut X 45 derajat, maka Y-nya adalah tak terhingga, plus tak terhingga. Kalau 60 derajat juga sama ya. Ya, caranya juga sama, berarti kita kalikan dulu. 2 kali 60 derajat sama dengan 120. Tangen 120 sama dengan, ingat 120 berada di kuadrat yang kedua, maka tangen berubah menjadi negatif. Negatif berapa? Negatif akar 3. Negatif akar 3 dikalikan 2 sama dengan negatif 2 akar 3. Dan seterusnya. Nah, ini kalau 90 derajat 0, 120 iya sama dengan 2 akar 3. Sampai terus caranya sama, tinggal kita kalikan dulu nilai X, kemudian dicari nilai tangennya, baru dikalikan dengan 2. Dan setelah tabel ini terpenuhi semua, kita tinggal masukkan ke dalam grafik. Nah, ini di sini ada nilai maksimumnya. Berapakah nilai maksimumnya? Nilai maksimumnya adalah plus tak terhingga, berada di sudut 45 derajat. Oh, berarti berada di kelipatan 45 derajat, kemudian 135 derajat, kemudian 225 derajat sampai 315 derajat. Nah, kita buat dulu. Nah, ini ya, 45 derajat, 135 derajat sampai dengan 315. Ini akan sebagai batas untuk nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, saya kasih garis bantu
untuk mempermudah pembuatan gambar grafiknya. Nah, dari 0, ingat ya, sudut 0 derajat sama dengan 0, kemudian sudut 30 derajat sama dengan berapa? Y-nya 2 akar 3. Kemudian sudut 45 derajat hasilnya adalah tak terhingga. Bisa dilihat gambarnya. Gambarnya itu jika diteruskan sampai ke atas tidak akan mepet atau tidak akan memotong sebuah garis bantu. Jadi dia akan terus menempel tapi tidak sampai memotong. Nah, sehingga kalau kita teruskan gambarnya berupa seperti ini. Terus nilai maksimumnya berapa? Ingat, nilai maksimumnya tadi adalah positif tak terhingga, sedangkan nilai minimumnya yang ke bawah 45 derajat ini juga tak terhingga. Kemudian untuk periodenya yaitu 180 dibagi K. Oh, berarti 90 derajat. Maka setiap satu gelombang pada tangan ini hanya bisa ditempuh sebesar 90 derajat. Berarti kalau 360 besar 360 derajat, maka berapakah banyaknya gelombang? Banyaknya gelombang ada 4. Nah, tadi pada grafik yang biru itu menunjukkan satu gelombang. Yang pertama adalah setengah, kemudian ditambah 1, 2, 3, 3 setengah, ditambah setengah baru sama dengan 4 gelombang. Kemudian untuk alfanya, karena alfanya 0, maka gambar grafik tersebut tidak digeser. Gimana? Bisa dipahami untuk gambar grafik tangan? Bisa ya? Alhamdulillah. Terus untuk tugas kalian hari ini juga sama, di mana tugas kalian akan membuat grafik kosinus dan grafik tangen. Sekian dari saya. Selalu berdoa dan ingat pesan ibu, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.